Dari 3-4 bulan, berapa banyak pakan yang dihabiskan oleh satu ekor ayam, berapa biayanya, apa saja ransum pakannya, berapa bobotnya, dan bagaimana cara saya merawatnya. Nah, masih bersama keempat ayam ini, kita akan melanjutkannya. Kalian bisa melihat perkembangannya versi foto dari hari ke-1 sampai sekarang di komunitas, dan hasil rangkuman di usia 2 dan 3 bulan kemarin di video ini. Pertama, kandang ayam lebih tinggi. Sebelumnya di kandang box, kemudian dipindahkan ke kandang yang lebih tinggi supaya mereka tidak bungkuk, agar badannya bisa tegak. Jadi tidak perlu terlalu lebar, karena yang penting tinggi kandangnya lebih tinggi dari mereka. Kedua, tempat makan. Sebelumnya menggunakan wadah pakan otomatis seperti ini. Namun karena kandangnya bisa dimasuki tikus, saya ganti dengan pipa. Minimal ukuran 3 inch. Jangan pakai pipa yang lebih kecil dari 3 inch. Dan kalau membelah pipanya jangan dibagi dua. Maksimal membelah pipanya 30-40% dari diameter pipa. Kenapa? Ayam punya kebiasaan mengulik-ngulik makanannya meskipun itu sudah jelas makanannya. Nah, kalau pipanya di bawah 3 inch, apalagi dibelah dua, pasti akan banyak pakan yang terbuang. Ingat, meminimalisir pakan yang terbuang juga termasuk menekan biaya pakan. Sebetulnya masih bisa menggunakan wadah pakan otomatis seperti ini, asalkan tempat makannya kokoh, biar nggak rusak. Karena badan mereka lebih besar dan tenaganya lebih kuat. Dan jangan lupa kalau sudah sore harus diambil biar nggak dikorupsi sama tikus. Ketiga, air minum. Saya pakai yang sudah diendapkan untuk meminimalisir residu yang tak kasat mata, yang nggak bisa disaring. Lalu ditambahkan jamu fermentasi, jus nanas, dan alpukat. Keempat, perawatan. Ini adalah waktunya untuk membentuk massa otot. Nah, dari mana massa otot bisa didapatkan jika bukan dari beraktivitas? Kalau hanya di dalam kandang box, itu nggak bisa. Cara menambah massa otot ayam yang paling mudah adalah sering melepas mereka, diumbar. Bahkan kalau bisa setiap hari. Biar mereka sering bergerak, berlarian, menggaruk tanah, dan mengepakkan sayapnya. Itu sudah cukup bagus untuk membentuk massa otot dan menguatkan kaki ayam. Jadi bobot mereka itu bukan hanya dari massa dagingnya, tapi juga dari massa ototnya. Sebetulnya ini mau dijadikan kandang indukan, tapi karena mereka sudah mengerami dan sebetulnya belum selesai sih. Karena belum buat kandang boxnya juga. Jadi mulai hari ini mereka saya pindahkan ke kandang ini biar lebih leluasa bergerak. Dan satu lagi, siapkan juga tempat bertengger, karena kedepannya ini bagus untuk melatih keseimbangan ayam. Kelima, pakan ayam. Nah, di usia ini saya coba menggunakan pakan ayam dengan kode 593, di mana pada deskripsinya pakan ini ditujukan untuk ayam jenis ini, ayam laga. BR1 yang saya tambahkan lagi dengan 1 sendok teh, micin, dan garam sebagai sumber mineral. Kenapa saya masih pakai BR1? Karena sebelumnya mereka sudah terbiasa dengan ini. Untuk pakan ayam yang berbau menyengat seperti 593, jika belum terbiasa, di awal mereka akan menolak. Jadi saya tetap menggunakan BR1 untuk melatih mereka agar mau memakan 593. Nasi karak. Ini adalah nasi sisa yang sudah dikeringkan sehingga bisa disimpan lebih lama. Beberapa rumah tangga kalau ada nasi sisa akan dijemur sampai kering, dikumpulkan dan dijual ke toko. Nah, kalau kalian menemukan rumah tangga yang melakukan hal ini, belilah langsung kepada mereka karena harganya lebih murah. Kalau sudah dijual ke toko dan kalian membelinya di toko tersebut, maka tentu saja harganya naik. Jagung pecah ukuran 3 dan dedak. Jadi pakan ayam yang tidak disebutkan saya tidak memberikannya, seperti sayuran dan maggot BSF. Bukannya apa, tapi karena nggak ada. Keenam, ransum pakan. Ada dua, pakan kering dan pakan basah. Untuk pakan kering ada BR1, 593, dan jagung yang secara bertahap jumlah BR1 dikurangi. Untuk jagung sebelumnya saya mengatakan kalau perbandingannya nanti akan sama dengan fur. Namun yang terjadi mereka kurang suka dengan jagung. Setiap kali selesai makan, jagungnya selalu tersisa. Nah, saya yang sekarang adalah mengikuti kemauan ayam. Jadi takaran jagungnya tidak sebanyak fur. Untuk pakan basah, ada sedikit dedak, jagung, dan karak yang sudah direbus. Dan dicampur dengan sedikit 593 yang sudah dilunakkan.
Nah, ternyata ayam lebih suka dengan jagung yang sudah direbus. Terbukti dengan pakan basah ini yang selalu habis. Kalaupun ada sisa, itu karena kebanyakan. Berbeda dengan pakan kering yang jagungnya selalu tersisa. Ketujuh, pemberian pakan. Di pagi hari, saya berikan pakan kering dalam jumlah banyak sekaligus. Makanya saya menyarankan pipa 3 inch atau lebih, dan kalau membelahnya jangan setengahnya. Jadi prinsipnya sama, yaitu pakan standby. Saya biarkan mereka makan sesuai kehendak mereka. Di siang hari, pakan kering yang masih tersisa diambil lagi untuk disimpan. Lalu saya berikan pakan basah. Hanya sekedar lembab agar nasinya tidak lengket. Di sore hari, jika pakan basah tersisa banyak, letakkan ke dalam wadah tertutup dan simpan ke dalam kulkas agar tidak basi. Namun kalau tersisa sedikit, saya berikan ke ayam lain. Kedelapan, biaya dan total pakan yang dihabiskan. Penghitungan dimulai dari hari ke-97 sampai hari ke-120. Jadi totalnya 24 hari. Total pakan dan biayanya adalah BR1 2177 gram. Total harga Rp20.700. 593 1.833 gram. Total harga Rp20.200. Jagung 1.656 gram, total harga Rp12.400. Karak 1.227 gram, total harga Rp4.900. Untuk karak, meskipun penggunaannya lebih banyak dari jagung, namun saya bisa berhemat, karena terkadang saya mendapatkan nasi sisa dari saudara. Jadi kalau pelihara ayam dan ada nasi sisa, langsung saja berikan ke ayam, tidak perlu dijadikan karak. Dedak 263 gram, total harga Rp800. Nah, dari sini kalian bisa menebak bahwa jumlah dedak yang saya gunakan sangat sedikit, hanya sebagai syarat untuk kebutuhan serat kasar. Jadi biaya per ekor ayam adalah Rp14.750. Detail penghitungan selengkapnya ada di deskripsi. Yang susah itu menghitung karak, karena jika selama masa pemeliharaan tidak ada nasi sisa, maka biayanya bisa lebih dari itu. Dan lagi saya menghitungnya dari usia 97 hari, karena seharusnya dari usia 90 hari. Ya, maaf, saya lupa, tapi nanti saya akan coba lagi dengan ayam lain. Ke-9, bobot ayam usia 4 bulan. Peringkat pertama berhasil direbut oleh si kuning dengan berat di kisaran 1.700 gram. Kalau melihat bobotnya di usia 3 bulan kemarin, maka beratnya bertambah hampir 700 gram. Memang kalau saya perhatikan, dia yang paling lahap makannya. Peringkat kedua diduduki oleh kelabu dengan berat di kisaran 1.600 gram. Padahal postur badannya lebih besar ini, namun karena makannya tidak selahap si kuning membuatnya turun di peringkat kedua. Dan untuk ayam betina, peringkat ketiga sukses diambil alih oleh ayam ini dengan beratnya di kisaran 1.400 gram. Sedangkan yang ini masih di bawah 1.400 gram. Jadi menurut kalian bagaimana? Itu saja, saya juga minta bantu dikoreksi, mungkin ada yang kurang tepat, atau mungkin ada yang mau menambahkan usulan. Dan kalau ada yang kurang jelas, mari berdiskusi di kolom komentar. Terima kasih.